KPK menetapkan Wali Kota Cimahi Ajai Muhammad Priyatna sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap perizinan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi. Selain Wali Kota Cimahi, KPK juga menetapkan Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonatan sebagai tersangka pemberi suap kepada Ajai. Berikut pernyataan Ketua KPK Firly Bahuri di gedung KPK hari ini. KPK akan menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan dan atau hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan di Kota Cimahi tahun 2018-2020. Pada kegiatan tangkap tangan kemarin, KPK telah mengamankan 11 orang pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 kurang lebih jam 10:40 di beberapa tempat diantaranya Bandung dan Cimahi. Penyerahan uang akan dilakukan sesuai informasi tanggal 27 November 2020 jam 10 di salah satu rumah makan di wilayah Bandung. Dari hasil tangkap tangan ini ditemukan uang tunai sejumlah 425 juta dan dokumen keuangan dari pihak Rumah Sakit KB. Pemberian kepada AJM telah dilakukan sebanyak 5 kali secara berulang dan berturut-turut di berbagai tempat, sehingga total pemberian dan penerimaan yang diterima oleh AJM kurang lebih 1.661 miliar dari kesepakatan awal 3,2 miliar. Adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan di Kota Cimahi tahun 2018-2020. Terkait kasus tersebut, KPK telah menetapkan berdasarkan bukti permulaan cukup sehingga membuat terangnya suatu perkara dan menemukan tersangka sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai penerima saudara AJM dan sebagai pemberi adalah saudara HY. Wali Kota Cimahi Ajai Muhammad Priyatna membantah menerima suap terkait perizinan pembangunan salah satu rumah sakit swasta. Ajai menyatakan bahwa uang senilai 3,2 miliar rupiah yang diduga diminta Ajai merupakan sisa tagihan pembangunan RSU Kasih Bunda. Wali Kota Cimahi Ajai Muhammad menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK hari ini. Wali Kota Cimahi periode 2017-2022 ini membantah menerima suap terkait perizinan pembangunan RSU Kasih Bunda. Ajai menyatakan bahwa uang senilai 3,2 miliar rupiah yang diduga diminta oleh Ajai untuk komitmen fee merupakan sisa tagihan pembangunan RSU Kasih Bunda. KPK sendiri telah menetapkan Wali Kota Cimahi periode 2017-2022 sebagai tersangka karena diduga menerima suap untuk memuluskan proses perizinan pembangunan penambahan gedung RSU Kasih Bunda. Saya mohon maaf, tapi perlu saya luruskan sedikit. Apa yang nggak lurus? Ya, tadi yang saya Pak Ketua. Jadi ini bukan masalah perizinan. Tapi saya tidak disuap perizinan. ya. Nah, perizinan itu selesai semua. Tapi yang pasti kejadiannya bahwa teman-teman dan saya itu membangun. Jadi memenangkan tender pembangunan rumah sakit swasta ini. Jadi ini semata-mata ketidaktahuan saya. Ketidaktahuan saya pikir tidak masuk pasal apa-apa karena ini proyek swasta. Ya, karena dulunya saya kan di swasta, wira swasta, jadi ini proyek swasta. Nah, jadi tidak mungkin di Cimahi ada suap perizinan sampai 3,2 miliar. Itu adalah sisa tagihan. Tagihan apa nih, Pak? Sisa tagihan pembangunan rumah sakit tersebut. Gitu, yang sebenarnya 42 miliar. Kalau Anda katakan Anda nggak tahu, tapi kenapa di range itu dari sebelum bulan Mei gitu loh, ada komunikasi bahwa ada perjanjian fee segala macam, itu gimana? Nggak ada perjanjian fee, Pak. Perjanjian fee apa? Nggak ada ya? Fee, Pak, fee nggak ada. Yang ada adalah di internal kami membagi hasil, ya. Tapi bukan fee dengan yang punya rumah sakit.
Oh gitu, artinya tidak ada sama sekali fee Nggak ya? ada. Bapak artinya Saya dengan teman-teman membangun. membangun. Anda Iya. menganggap diri Anda sebagai pengusaha lah intinya gitu. Padahal Anda pejabat negara gitu ya? Kurang lebih mungkin gitu, ketidaktahuan saya itu Pak. Oh, kurang baca kali atau gimana? Lalu apa informasi terbaru dari gedung KPK Jakarta? Sudah ada rekan Gina Vita. Selamat sore Vita, bagaimana perkembangan kasus mengenai operasi tangkap tangan yang menjerat Wali Kota Cimahi? Ya, informasi terbaru tadi Wali Kota Cimahi periode 2017 hingga 2022, Ajai Muhammad baru saja selesai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK setelah penetapan tersangka terhadap diri yang dilakukan oleh tim penyidik KPK. Meskipun belum ada pernyataan resmi yang disampaikan oleh pihak KPK, tapi tidak menutup kemungkinan dalam pemeriksaan kali ini pihak tim penyidik KPK menggali keterangan dari Ajai Muhammad terkait dengan mengenai bagaimana kemudian proses pembahasan hingga penerbitan izin mendirikan bangunan untuk Rumah Sakit Umum Kasih Bunda yang terletak di wilayah Cimahi, Jawa Barat. Karena ketika proses ini bergulir, Ajai Muhammad menjabat sebagai Wali Kota Cimahi periode 2017 hingga 2022. Dan kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan juga izin mendirikan bangunan, ini penyelenggaraan penataan ruang dan juga izin mendirikan bangunan merupakan kewenangan dari pemerintah daerah. Dan hal ini juga dipertegas di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah, di mana yang disebut sebagai pemerintah daerah dalam hal ini yaitu kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan juga kota serta pihak DPRD. Nah, dari sinilah kemudian yang menarik Ana, Andrew, dan juga pemirsa, siapa saja nanti saksi-saksi yang kemudian akan dimintai keterangannya oleh tim penyidik KPK untuk melengkapi berkas perkara dari Wali Kota Cimahi periode 2017 hingga 2022, yaitu Ajai Muhammad, serta bagaimana kemudian perkembangan penyidikan atas kasus ini. Kemudian tadi usai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK, Wali Kota Cimahi Ajai Muhammad sempat mengatakan kepada awak media membantah telah menerima suap terkait dengan proses perizinan izin mendirikan bangunan untuk Rumah Sakit Umum Kasih Bunda di wilayah Cimahi. Tapi kalau kita melihat dari hasil konferensi pers yang dilakukan oleh tim penyidik KPK, tadi dinyatakan oleh Ketua KPK Firly Bahuri bahwa KPK menetapkan Wali Kota Cimahi periode 2017 hingga 2022 yaitu Ajai Muhammad sebagai tersangka karena diduga ini menerima suap senilai 1,6 miliar rupiah dari pihak Komisaris Rumah Sakit Umum Kasih Bunda yang saat ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan pemberian uang suap ini kemudian bertujuan agar Ajai Muhammad yang kemudian menjabat sebagai Wali Kota Cimahi periode 2017 hingga 2022 ini memuluskan proses perizinan dari pendirian bangunan yaitu Rumah Sakit Umum Kasih Bunda. Selain mengenai kasus yang menjerat Wali Kota Cimahi, tadi juga ada update informasi yang disampaikan oleh pihak tim penyidik KPK yaitu mengenai kasus yang menjerat mantan Menteri KKP Edi Prabowo terkait dengan kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster, di mana dalam proses penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK pada hari Jumat lalu di kantor Kementerian KKP ditemukan sejumlah barang bukti seperti misalnya dokumen, uang tunai, dan juga barang bukti elektronik. Nantinya barang bukti yang telah disita oleh tim penyidik KPK ini digunakan oleh pihak tim penyidik KPK untuk mengusut tuntas kasus yang menjerat Menteri KKP Edi Prabowo. Saya kembalikan dulu ke Andro dan juga Ana di studio. Gina Vita melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Terima kasih.